Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini saya akan bahas salah satu materi matematika yang mungkin sering dianggap susah ya sama kalian semua. Ya, jadi materinya adalah trigonometri. Sebelum kita bahas lebih lanjut materinya, kalian tahu nggak sih apa sih trigonometri itu? Apa sih sebenarnya materi ini? Sesuai dengan katanya, trigonometri. Di sini ada kata tri. Tri berasal dari kata tree, yaitu 3. Jadi, trigonometri ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah segitiga. Kita akan mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Nah, nanti setelah kita semua menguasai materi trigonometri ini, kita akan bisa menebak berapa sih panjang sisi segitiga apabila sisi lainnya diketahui, besar sudut, dan lain-lain. Nah, kalian harus tahu dulu nih 3 hal utama yang ada dalam trigonometri. Yang pertama ada sin atau sinus, yang kedua ada cos atau cosinus, dan yang ketiga ada tan atau tangen. Kayak kalian, pasti kalian tangan belajar di sekolah kan? Nah, kalau itu kangen ding, beda ya. Nah, sekarang dari mana sih kita bisa dapat nilai sin, cos, dan tan ini? Jawabannya adalah dari segitiga siku-siku. Sekarang lihat dulu pada gambar. Di sini terdapat segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Dan terdapat 3 sisi, yaitu sisi miring, sisi depan, dan juga sisi samping. Yang pertama sisi miring. Sisi miring udah pasti sisi yang miring. Yang kedua ada sisi depan. Kenapa sisi tersebut disebut sisi depan? Karena terletak di depan sudut alfa. Lihat tanda panahnya. Sisi itu terdapat di depan sudut alfa. Dan yang terakhir adalah sisi samping. Sisi yang terletak di samping sudut alfa. Nah, konsep tadi itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak berlaku untuk segitiga yang lain ya. Sekarang, apa hubungannya segitiga siku-siku ini dengan nilai sin cos tan? Jadi, kita akan mencari nilai sin cos tan dengan sisi-sisi segitiga ini. Rumusnya yaitu, untuk sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Untuk cos, sisi samping per sisi miring, dan tan, sisi depan per sisi miring. Atau bisa kita singkat, sin demi depan miring, cos sami samping miring, dan tan desa depan samping. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat segitiga dengan sisi miring 5, sisi depan 3, dan sisi samping 4. Sekarang kita menentukan nilai sin cos tan sesuai dengan rumus yang tadi. Yang pertama sin, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya yaitu 3 dan sisi miringnya yaitu 5. Jadi nilai sinnya adalah 3 per 5. Yang kedua cos. Cos itu kan samping per miring. Sisi sampingnya yaitu 4 dan sisi miringnya yaitu 5. Jadi nilai cosnya adalah 4 per 5. Dan tangan depan per samping. Sisi depannya yaitu 3 dan sisi sampingnya itu 4. Jadi nilai tangannya adalah 3 per 4. Seperti halnya manusia, makhluk istimewa, trigonometri juga punya sudut istimewa. Berapa aja sih sudut istimewa trigonometri itu? Yang pertama ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang gimana cara cari nilai sin cos tan dari sudut-sudut ini? Oke, langkah yang pertama kita tulis dulu pada tabel sin ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang langkah yang kedua yaitu kita akarkan semuanya. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Sebelum lanjut ke langkah ketiga, kita sederhanakan dulu nih. Akar 0 jadi 0, akar 1 jadi 1, akar 2 dan akar 3 tetap, akar 4 jadi 2. Nah, langkah yang ketiga, kita kalikan semuanya dengan setengah. 0 dikali setengah, 0. 1 dikali setengah, setengah. Akar 2 dikali setengah, jadi setengah akar 2. Akar 3 dikali setengah, jadi setengah akar 3.
dan 2 dikali setengah. Nah, sampai sini selesai. 1. Kita udah dapat nilai sin dari sudut istimewa. Sekarang gimana caranya cari nilai cos? Caranya adalah kita balik urutannya dari sin. Nah, kalau sin ini kan dari 0 derajat ke 90 derajat itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sekarang cosnya kita balik. 0 derajatnya 1, 30 derajatnya jadi setengah akar 3, 45 derajat tetap setengah akar 2, 60 derajat jadi setengah, dan 90 derajat jadi 0. Dan yang terakhir yaitu tan. Nilai tan ini berasal dari nilai sin dibagi nilai cos. Contohnya untuk 0 derajat ini, nilai sinnya 0 dan nilai cosnya 1, jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri ya di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran. Dalam trigonometri terdapat 4 kuadran. Kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Sekarang gimana kalau sudutnya lebih dari 360 derajat? Caranya yaitu kita tinggal kurangin aja sudut tersebut dengan 360 derajat sampai angkanya terdapat dalam sudut antara 0 sampai 360 derajat. Misalnya, sudut 560 derajat. Ini kan lebih dari 360 derajat ya. Jadi kita tinggal kurangin aja dengan 360 derajat ya, sama dengan 200 derajat. Nah, 200 derajat ini masuk ke mana? Masuk ke kuadran ketiga. Jadi 560 derajat itu berada di kuadran 3. Pasti dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus diklasifikasikan menjadi 4 kuadran ini? Jawabannya adalah karena setiap kuadran memiliki ciri khusus. Yang pertama, di kuadran 1 itu nilai sin, cos, dan tangennya bernilai positif. Jadi semuanya itu bernilai positif. Untuk kuadran 2, hanya nilai sin yang positif. Selain sin, semuanya bernilai negatif. Kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Selain itu negatif. Dan yang kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan nilai sin, cos, tan untuk sudut di luar sudut istimewa. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih 2 konsep simpel sebagai patokan. Yang pertama, 180 derajat tetap, yang kedua 90 derajat dan 270 derajat ganti. Ingat-ingat ya, oke? Masuk ke contoh soal. Yang pertama, sin 120 derajat. 120 derajat ini kan di luar sudut istimewa. Kita pakai sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Boleh kan? Boleh. Karena hasilnya akan sama-sama sin 120 derajat. Nah, caranya yang pertama kita kualifikasikan dulu nih. 120 derajat ini masuk ke kuadran berapa sih? 120 derajat masuk ke kuadran 2. Di kuadran 2 ini kan semua sin bernilai positif. Jadi sama dengan plus. Nah, karena kita pakai 180 derajat sesuai konsep simpel tadi, 180 derajat tetap. Maka sinnya tetap menjadi sin. Jadi plus sin 60 derajat. Berapa sih nilai sin 60 derajat? Yaitu setengah akar 3. Sekarang kita akan coba pakai yang 90 derajat. Sesuai tadi konsepnya 90 berarti ganti. Jadi sama dengan plus sinnya berganti menjadi cos. 90 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan plus cos 30 derajat. Berapa sih cos 30 derajat? Hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, ini dia roda pintar trigonometri. Di roda pintar trigonometri ini terdapat sudut-sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang gimana sih cara kita menggunakannya? Caranya yaitu apabila kita ingin mencari nilai sin, cos, tan untuk sudut-sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat yang ada pada roda pintar ini, kita hanya perlu mengarahkan tanda panah ke arah sudut yang akan kita cari nilai sin cos tan-nya. Misalnya, kita akan mencari nilai sin dari 135 derajat.
kita arahkan tanda panahnya ke sudut 135 derajat, maka akan kita ketahui nilai sinnya yaitu setengah akar 2. Begitupun seterusnya. Mudah kan? Mungkin sekian aja yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Semoga kalian semua paham. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan materi trigonometri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.